Selamat datang di IT Intellectual Treasure, harta karun intelektual. Seperti namanya, program ini akan menghadirkan para ahli di bidang studi Islam, terutama di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Kita akan mengeksplor lebih jauh hasil penelitian, karya-karya mutakhir, juga pemikiran dan teori-teori yang dihasilkan dari kerja intelektual mereka. Nah, beruntung sekali kita sudah bersama dengan seorang begawan muda, masih muda tapi begawan. Kita sambut Profesor Ngainuddin Naim. Selamat datang, Prof. Selamat datang, Pak Khol, makasih. Sehat selalu, nggih? Alhamdulillah. Sudah jogging ini tadi. Sudah jogging ya. Itu kebiasaan dari? Sudah lama, jadi membiasakan diri untuk keluar dari rutinitas. Gitu. Oke, makanya masih. Jadi setiap hari menargetkan minimal 2000 langkah. 2000 minimal, langkah. Ya. Dan itu sudah terpupuk lama sekali. Makanya tadi saya minta jam 8 setelah jogging. nanti ya baru pas itu, setelah itu ngajar gitu kan. Oke. Terima kasih Prof. Rawonya. Sama-sama. Saya itu agak impress ya, setiap nama Ngainuddin Naim disebut selalu terpersonifikasi, bukan hanya di UIN Tulungagung ya, tapi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Indonesia. Setiap nama Ngainuddin Naim disebut, konotasinya mesti literasi. Itu mulai kapan dan dalam konteks apa ya, Prof? Sebenarnya itu karena banyak faktor ya, banyak faktor ya. Jadi yang pertama itu faktor personal ya. Oke. Jadi pengalaman personal yang membuat saya menyukai dunia baca tulis ya, Mas Akhol. Jadi waktu di SD itu, Bapak itu kan guru Depak. Guru di lingkungan Depak. Ya, guru di lingkungan Depak. Nah, di zaman Orde Baru setiap guru wajib langganan majalah. Nah, mimbar itu bukan? Ya, mimbar. Waktu itu namanya MPA tapi singkatannya Mimbar Pendidikan Agama. Mimbar Pendidikan Agama. Lalu, itu di lingkungan Kementerian Agama Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nah, lalu berubah nama menjadi MPA, menjadi Mimbar Pembangunan Agama. Di sisipan belakang itu ada namanya lembar anak-anak, LAA. Oke. Ada anak berprestasi, ada cerpen anak. Ya. Yang penulis-penulisnya itu anak-anak. Anak-anak. Nah, saya mikir ini, saya kayaknya bisa. Itu di usia berapa, Prof? Mungkin 10-11 tahun 10-11 tahun itu sudah berimajinasi. Iya, saya membayangkan itu suatu saat saya akan jadi penulis, dan walaupun terwujud puluhan tahun berikutnya ya, tapi saya suatu saat ingin nama saya itu muncul di situ. Jadi kalau boleh berbagi itu ya, faktor pertama adalah ketersediaan bacaan tanpa sengaja ya sebenarnya. Tanpa sengaja. Dan tidak ada buku yang lain di rumah selain majalah mimbar. itu, selain mimbar itu. Okay. Nah, kemudian yang kedua itu faktor role model. Siap. Nah, jadi di tahap selanjutnya itu di waktu saya di MTS, kemudian malamnya di pesantren itu, saya menemukan orang kok pinter-pinter ya itu. Oke. Guru Madin itu yang hafal alfiyah kayak bolak-balik dan sebagainya. Ternyata orangnya itu kemana-mana bawa kitab dibaca, dipelajari, sehingga kayak di luar kepala. Nah, di MTS itu saya punya guru yang kutu buku, kemana-mana itu bawa buku. Tidak hanya 1-2, kadang itu sak perangkul itu di kelas itu dia baca. Nah, belakangan saya kaget itu ketika saya cocokkan di MPA, loh ini kan guru saya. Oke. Yang nulis itu adalah guru saya itu. Jadi ekosistem ya, Pak? Ekosistem yang membangun itu. Nah, yang ketiga menemukan lingkungan yang memungkinkan untuk
mengembangkan imajinasi awal itu. Ketika saya di Denanyar, di pesantren Denanyar pada waktu itu, di setiap asrama, ada sekian banyak asrama itu di depan masing-masing asrama itu setiap pagi dipajang koran dinding. Ada mading ya? Mading tapi isinya koran. Oh, koran itu dimadingkan. Koran gitu ya? dimadingkan, bukan karya para santri. Oke. Jadi koran dimadingkan. Misalnya di depan masjid ada Jawa Pos, di dekat asrama Sunan Ampel ada Karya Dharma, di depan asrama MAPK waktu itu ada Surya, di depan klinik itu ada Surabaya Pos. Nah itu ternyata sepengetahuan dan pengalaman saya menjadi menjadi tempat yang mulai mengkristalkan imajinasi awal itu. Betul. Imajinasi, Ya, role model, lalu hidup berkembang. Pada masa mahasiswa siapa role model itu? Nah, di masa mahasiswa, saya kira Pak Akhol kan mengalami hal yang sama karena kita pernah satu kampus itu ya. Di masa mahasiswa itu muncul bayangan-bayangan ingin kuliah ke luar negeri. Karena saat itu baru pulang Pak Ibnu Ansori almarhum dari Kanada. Lalu Bu Arbaiyah Yusuf almarhumah dari Kanada juga. McGill. Lalu berbagai cerita dari dosen-dosen di kelas kan. Betul. Misalnya Pak Prof. Damanhuri cerita tentang Pak Masdar yang baru saja lulus pada waktu itu sedang persiapan mau ke Kanada. Profesor Masdar Ilmi ya. Profesor Masdar Ilmi kan dia baru saja lulus S1 pada waktu itu dan persiapan berangkat ke Kanada. Itu kita dikompori lah dalam bayangan kelas itu. Nah, kemudian melakukan berbagai ikhtiar itu ya. Tapi ya tidak sesederhana yang kita bayangkan, apalagi konteks kehidupan di masa itu kan cukup dinamis itu ya, cukup dinamis dan cukup sulit sebenarnya. Sangat sulit. Sangat sulit. Sehingga kemudian kuliah itu bukan untuk meraih prestasi. Kuliah itu semata-mata menjalani takdir hidup. Bisa lulus S1 itu takdir hidup yang unpredictable itu ya. Karena beratnya lika-liku perjuangan untuk sekedar ya dalam tanda kutip ya sekedar menyelesaikan kuliah saja itu sudah ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan. Jadi tidak ada ekspektasi lebih. Nah, tapi yang saya ingat adalah semasa saya kuliah itu mimpi yang mulai terbangun dari kecil itu, imajinasi yang mulai terbangun dari kecil itu menemukan bentuk konkretnya. Saat kuliah? Saat kuliah. Saat di Surabaya atau di Tulungagung? Dua-duanya. Bagi mahasiswa dan sarjana yang belum kenal jauh Profesor Naim ya, bisa menyimak biografi beliau dalam acara pengukuhan profesor pada tahun 2022. Pengukuhan guru besar beliau itu ada semacam video biografi singkat ya. Jadi Mas Prof ini 94 masuk IAIN Sunan Ampel Surabaya. Betul. Tapi hanya bertahan sampai 96. Sampai 96, berarti 4 semester. 4 semester mutasi ke IAIN Tulungagung yang baru beralih menjadi STAIN. Itu benar-benar alasan ekonomi, Prof? Alasan ekonomi, yang paling utama itu. Jadi waktu itu ekonomi keluarga itu sedang berada di titik nadir lah itu ya. Jadi bahkan untuk membayar SPP di mutasian dari Surabaya ke sini itu harus berhutang ke beberapa orang gitu ya. Jadi karena memang betul-betul tidak ada. Nah, saya selama 6-7 bulan dari rumah di Sumber Gempol Selatan ke Pelosok Kandang ini ngontel, Mas. Waktu itu ngontel. Jadi bukan karena olahraga itu. Bukan karena frugal living gitu ya. Jadi tapi memang tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saya soal hutang menghutang itu, saya membaca tulisan Profesor Naim, terutama tulisan yang diniatkan untuk mengenang sang ayah.
Jadi para mahasiswa sarjana kalau ingin menyimak lebih jauh tulisan harian Profesor Naim itu ada di spiritliterasi.org ya. Ya, spiritliterasi.id. .id. Website yang awalnya adalah blog, Betul. itu yang dikelola secara pribadi untuk menampung tulisan-tulisan beliau. Lebih jauh tentu ke Google Scholar ya. Anda akan menemukan puluhan mungkin ratusan tulisan Profesor Ainun Naim. Nah, soal hutang menghutang itu saya menyimak sekali di tulisan Mengenang Ayah itu, Bro. Oh iya, jadi ceritanya itu kan saya baru pulang dari Surabaya, lalu urusan mutasi ke IAIN Sunan Ampel. Waktu itu belum setahun ya, masih IAIN Sunan Ampel itu selesai. Waktunya bayar SPP dengan tenggang waktu sekian hari. Tapi tidak ada 1 rupiah pun duit di rumah. Wah, pilihannya ya hutang apalagi gitu. Jadi merasakan betul bahwa berhutang itu betul-betul tidak nyaman gitu. Jadi menjadi semacam dendam dalam diri, tidak ingin lagi mengulangi hal yang semacam itu ya. Bahkan itu yang membuat saya juga belakangan belajar untuk tidak mengikuti gaya hidup hedonis yang mengedepankan hasil dulu daripada proses itu ya. Karena memang pengalaman itu betul-betul membekas dalam pengetahuan dan kesadaran, Mas Akol. Pengalaman sulit itu ya? Wah, pengalaman sulit itu betul-betul membekas dalam, tidak hanya pengalaman ya, sampai ke kesadaran itu. Kesadaran untuk tidak mengulangi kondisi itu. Saya kan menganalisis bagaimana kondisi almarhum Bapak yang bahkan sudah pensiun masih punya hutang gitu ya, hutang karena PNS ya, PNS pensiun kan masih PNS zaman itu ya. Zaman itu dengan kesejahteraan yang belum bisa dikatakan sebagus di era sekarang gitu. Tapi yang saya kagum adalah dengan penghasilan yang sangat minim dalam tanda kutip, itu beliau mengantarkan kami berenam kuliah, Pak. Berenam ya, Bro? Berenam. Dan selesai semua? Jadi saya yang pertama dengan segala suka dukanya, lalu 3 tahun di bawah saya adik saya laki-laki. Nah, adik saya laki-laki itu pernah mengalami 2 kali kuliah walaupun dengan pengalaman yang tidak sukses dalam tanda kutip, karena tantangan kehidupan yang dihadapi kan berbeda dengan saya, karena dia di Jakarta dan sebagainya. Lalu adik saya nomor 3 itu kuliah di Universitas 11 Maret dan selesai sekarang ASN di salah satu SMP di Tulungagung. Lalu adik saya nomor 4 alumni sini. Saya sudah ngajar di sini, dia kuliah di sini, sekarang ASN di Indragiri Hulu ya, di Riau. Yang nomor 5 itu pekerja sosial. Pekerja sosial ya? Ya, dia masih alumni sini juga, bahasa Inggris. Nah, yang bungsu adik saya itu alumni sini juga, PAI, PNS sekarang. PNS. Jadi yang uniknya itu urutan menjadi PNS-nya itu terbulak-balik gitu loh. Jadi saya yang pertama, baru bungsu. Bungsu itu beberapa bulan berikutnya kakaknya yang nomor 3. Lalu nomor 4 gitu ya. Jadi bolak-baliknya hidup itulah ya. Jadi yang saya sebut kesadaran itu, ternyata dulu almarhum Bapak dengan penghasilan yang sangat pas-pasan itu bisa menyekolahkan kami berenam ya. Sekarang saya itu menjadi guru besar belum tentu mampu menyekolahkan 6 orang anak. Dan menariknya kecintaan pada buku, tradisi literasi itu bertumbuh dalam situasi kemiskinan. Betul. Jadi saya ketika S1 di Surabaya itu, Mas Akal, rela berjuang untuk makan sehari hanya 1 kali, untuk bisa beli buku. Di bawah depan masjid. Masjid Ulul Albab itu. Betul. Zaman itu buku-buku masih primadona. Betul. Di kampus ada banyak orang jualan buku. Dan mahasiswa menyempatkan untuk beli buku. Karena kalau waktu itu tidak menabung, jadi misalnya saya punya, katakanlah sederhananya 200.000 untuk makan sebulan. Terus harga buku 40.000. Berarti saya hanya punya kemampuan untuk makan 160.000 dengan mengurangi volume makan. Nah, jadi baru bisa beli buku dalam sebulan ini. Di zaman itu sudah mulai mengkolek buku. Ya, salah satu imajinasi saya pada waktu itu kan
Ya sederhana sih sebenarnya. Ya. Mengglorifikasi diri gitu ya. Ya. Jadi saya itu sering melihat orang foto kok backgroundnya buku itu kayaknya keren. Oh itu bener Mas Akol. Jadi kumpulan buku-buku yang saya peroleh selama studi itu, Iya. nah, itu saya jajar di atas lemari kecil itu. Iya. Saya pakai foto itu, keren juga. Membanggakan diri sendiri. Tradisi mengkolek buku sudah tumbuh sejak aliyah, sanawiyah atau mahasiswa? Kalau jejaknya sih sejak aliyah. Sejak aliyah. Sejak aliyah itu jejak kan, tapi waktu itu masih berupa kitab-kitab pegon, Pegon, kemudian kitab-kitab bukan hanya kitab ya, karena di Denanyar itu saya di MAPK itu kan banyak buku-buku Arab kontemporer ya, Arab kontemporer. yang dipakai untuk proses pembelajaran selain kitab kuning tentu saja. Baik. Nah itu persis di samping pintu gerbang itu ada dua toko buku di Denanyar itu. Di Denanyar ya. Ya, satu toko buku Nusantara itu miliknya Kiai Imam Haromen sama Kiai Wazir. Ya. Itu kebanyakan kitabnya kitab bahasa Indonesia. Buku-buku berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Termasuk buku-buku karya-karya kiai-kiai yang sudah dibahasa Indonesia kan. Ya. Saya baru punya imajinasi puluhan tahun berikutnya kalau buku yang saya baca dulu itu adalah bukunya Kiai Bisri Mustafa, abahnya Gus Mus itu. Iya, iya. Jadi judul bukunya itu Kashkul gitu ya. Tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya beli waktu itu. Sudah diterjemahkan Sudah itu ya? diterjemahkan. Iya, iya. Kashkul, kumpulan doa sehari-hari, terus kumpulan kisahnya Arman Ar-Raisi. Kemudian yang paling heboh yang saya sangat ingat baru mampu terbeli beberapa tahun setelah saya mondok itu bukunya Bayi Arifin. Oke. Judulnya Hidup Sesudah Mati. Hidup sudah mati. Itu Mas aliyah ya? Mas Alia. Oke. Nah, dan yang menyuburkan minat baca itu selain teman-teman yang sesama pecinta buku ya di pesantren itu, selain juga koran, nah di asrama induk dekat masjid itu setiap Jumat dibuka perpustakaan. Di asrama induk ya? Iya. Ya tentu tidak dikelola dengan baik, tapi saya ingat persis itu. Ya. Itulah pertama kalinya saya tahu majalah Tempo. Sudah berkenalan di masa aliyah itu? Iya, majalah Tempo, Aula, NU Panji Masyarakat ya. Panji Masyarakat. Nah, itu saya baca itu baru ini tuh namanya MH Ainun Najib. Oke. Pada waktu itu kan dia masih usia 30-an berapa gitu, masih 30-an awal lah. Belum kayaknya, Bro. 89, MH itu kan kelahiran 53 ya. Iya. Ya kisaran itulah Kisaran waktu itu. itu ya. Nah, Sedang produktif-produktifnya. sedang produktifnya dan menemukan relasinya di Jawa, Surya ini. Ya. Setiap minggu namanya muncul. Nah, pertanyaan sederhana saya begitu ya, karena belum ngerti teori tentang jenis-jenis tulisan ya. Tulisan. Iki MH ini nulis apa toh? Betul. Mosok cerita itu kan. Nah, lalu muncul beberapa penulis yang mengenalkan saya kepada pemikiran Islam, Pak Akho. Siapa itu misalnya? Nah, misalnya pada waktu itu muncul namanya Pak Fuad Amsari. Fuad Amsari. Kita lepas dari bicara perkembangan itu ya, Iya. tapi Iya. ini ya berislam. Apa itu. karya Fuad Amsari yang masih terkenal? Waktu itu beliau menulis di Jawa Pos Iya. itu ya tentang pentingnya cendekiawan di era itu, cendekiawan Muslim. Cendekiawan Muslim. Itu sudah lahir Ijmi apa belum ya? Sudah. Jadi memang Awal-awal. ini representasi tokoh Ijmi ya, Ya, di Jawa Timur ya. tapi kan kita nggak ngerti anak aliyah itu Ijmi itu apa. Oke. Hanya baca-baca begitu lalu tiba-tiba muncul tulisannya Gus Dur. Ki apa sih Gus Dur ki kok Anti. ki? Jadi karepe piye? Nah, gitu loh. Jadi membayangkan gitu. Nah, Iya. di situ juga saya kemudian mulai berkenalan dengan Hasan Hanafi. Oke. Nah, yang kemudian Hasan Hanafi direpresentasikan oleh intelektual kita yang kemudian disusul oleh kawan-kawan Di usia aliyah itu sudah kenalan Iya, Hasan Hanafi? Iya. Kan ada satu artikel itu yang nulis itu mungkin Mas Akal ingat ya, Rudi Pranata. Rudi Pranata. Ya, dia yang Penyiar memperkenalkan radio di Surabaya. SCFM itu ya. SCFM. Dia nulis artikel di Jawa Pos itu tentang Islam kiri Hasan Hanafi. Islam kiri Hasan Hanafi. Itu artikel di Jawa Pos ya? Artikel Jawa Pos 93 lah, saya ingat persis kelas 2 aliyah itu. Oke. Saya baca itu, wah, luar biasa, nggak paham. Ini apa tuh kayak gitu kan? Terus
ya namanya anak pondok mikirnya, iki paling wong-wong ora ngerti agama gitu kan, karena kita merasa terglorifikasi oleh tradisi pesantren. Nah, orang di luar kita kan merasa bukan bagian dari seperti kita, sehingga ketika dia nulis Islam kita anggap nggak ngerti gitu loh, ngawur dan sebagainya. Oh, ini mesti anak buahnya Nurkolis Majid. Nah, waktu itu kan seperti itu ya, yang kita terbangun di dalam imajinasi waktu kita mondok itu. Nah, lalu muncul tidak seberapa lama, saya sudah kuliah di Surabaya, muncul LSAT. Lembaga sesat. Lembaga aliran sesat itu. LSAT itu Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, ya. Didirikan oleh para aktivis PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, yang saya ingat itu kan waktu itu tentang Hasan Turabi kan, yang muncul di Jawa Pos, lalu menjadi perdebatan berminggu-minggu gitu ya artikel. Nah, kalau boleh dibilang minat saya terhadap pemikiran Islam itu sebenarnya tidak dari buku. Oke. Nah, jadi lahirnya itu dari koran yang yang mengekspor sepotong-potong pikiran itu. Betul. Zaman itu bahkan media mainstream seperti koran itu bisa menampung pergulatan diskursus keislaman ya, Prof. Satu contoh ya waktu itu kan mulai perdebatan diskursif antara Islam politik formal dan substantif lah gampangannya begitu. Islam formal dan Islam substantif. Oke lah, Islam formal substantif di ranah politik. Oke. Nah, itu muncul perdebatan dari dua kubu itu, dan Jawa Pos itu cerdas sekali. Setiap hari itu mewakili salah satu dari keduanya itu setiap hari. Jawa Pos itu ya? Jawa Pos. Nah, lalu muncullah kemudian buku yang cetak ulang berpuluh-puluh kali pada waktu itu, judulnya Islam Arus Atas Arus Bawah. Islam Arus Atas Arus Bawah itu produksi Mizan kalau nggak salah ya? Jawa Pos. Cuman penerbitnya mungkin Mizan ya, saya nggak hafal sih pada waktu itu. Itu Jawa Pos ya? Iya, jadi kreatornya itu ya Mas Arif Afandi. Mas Arif Afandi itu mantan wali kota, wakil wali kota Surabaya, tapi waktu itu ya. mungkin Pimretnya Jawa Pos. Jawa Pos ya. Nah, buku itulah yang dibedah di Sunda Kelapa, menggegerkan dunia politik Indonesia pada waktu itu, yang saya baca di Jawa Pos, menghadirkan antara Yusril Ihza Mahendra, Gus Dur, Cak Nur, Amin Rais, dan kubu-kubu yang tokoh-tokoh yang terbelah itu dikumpulkan jadi satu kelompok yang dikategori Islam formal, sama politik Islam substantif sama Islam substantif ya, gitu. Di tahun 95 kalau nggak salah. Itu kan keren banget itu. Artinya media itu bukan sekedar ikut membentuk arus itu gitu. Jadi imajinasi masa kecil, role model dan ekosistem. Lalu pergumulan wacana Islam yang direpresentasikan oleh media mainstream itu momen-momen yang tidak mungkin terulang ya. Saya itu sadar ya, itu tidak mungkin terulang ya, karena itu sekarang ini hal-hal yang paling saya rindukan itu adalah ini kalau orang di pelapak online, orang jualan buku yang di masa lalu saya tidak mampu beli, itu mesti saya kejar. Mesti dikejar. Iya. Jadi misalnya begini, saya saya baru saja menemukan jurnal Ulumul Quran. Zaman itu mewah sekali. Wah, itu intelektual kalau bisa nulis Ulumul Quran itu sama dengan intelektual tembus Kompas atau tembus Scopus saat ya ini. Mungkin tembus Scopus lah. Nah, kapan hari itu saya lihat ada pelapak buku jualan Ulumul Quran tentang orientalisme di tahun 93. Langsung tak beli itu. Simpen saya bilang. Berapa bro harganya? 70. Murah banget. Lumayan ya. Tapi di tahun itu kita nggak bisa beli tahun itu. Nggak mampu, kita nggak mampu beli itu, pasti nggak mampu beli. Dan Ulumul Quran itu representasi intelektual di masa itu. Saya masih ingat persis kalau beberapa nama yang hari ini menjadi intelektual garda depan di Indonesia itu adalah orang-orang yang diproduk oleh Ulumul Quran. Ya, saya ingin sebut ya, misalnya ya mantan rektor Palembang Profesor MC Rozi, ketika dia masih S2 saja artikelnya sudah tembus di Ulumul Quran. Sudah di Ulumul Quran. Jawa Timur misalnya Prof Samsul Arifin
UMM. UMM. Nah, itu dia masih mahasiswa S2, itu sudah tembus Ulumul Quran. Ulumul Quran. Kemudian ya tentu kalau yang nama-nama besar kan ya sudah. Ya. Tapi saya membaca, oh ini ya jurnal itu di masa itu adalah ruang untuk menaikkan reputasi intelektual yang namanya Ulumul Quran itu. Itu jurnal yang tidak dikelola kampus loh ya. Nggak ada akreditasi, nggak ada apapun. indeks. Betul. Zaman itu jurnal tumbuh secara organik. Betul. Menampung geliat intelektual Ya. baik masyarakat kampus atau non kampus ya, dan itu ruang kontestasi intelektual. Betul. Kalau saya baca misalnya jurnalnya kawan-kawan Elsat ya, Ya. oh, itu kan wah, luar biasa ya untuk memilih satu ide saja melalui simposium dulu, kemudian Ya, tapi gerbang itu karena saya ikut mengelola itu setan saja nggak bisa baca, Prof itu. Saking rumitnya. Saking rumitnya. Yang berbeda saya kira Ya. dengan Ulumul Quran. Ya. Ulumul Quran itu ilmiah tapi gayanya ngepop, Dibikin pop ya. dibikin pop. Nah, karena jurnal gerbang itu dikelola anak-anak muda yang tanda kutip masih terbebani pembuktian gitu ya. Jadi ada suatu adagium makin rumit, Makin ilmiah. Jadi ciri tulisan ilmiah itu sudah dipahami termasuk oleh yang nulis itu. Saat ini, Prof, berapa koleksi buku? Kalau bisa dihitung. Mungkin 3.000-an ya. 3.000-an. Cuma sekarang ini kan mungkin faktor usia dan sebagainya, kemudian faktor kebutuhan itu ya, kebutuhan. Ada prinsip saya kalau saya sekarang beli baru itu harus keluar. Harus keluar. Yang lama-lama menurut saya tidak terlalu penting. Diapakan? Nah, ini yang agak berbeda. Kalau ada kawan ke rumah, ada mahasiswa ke rumah, itu mesti saya hadiahkan pada Dihadiahkan. Dihadiahkan. Suatu saat izinkan kami bedah bukunya di rumah. Oh, silahkan. Membedah rumah untuk menginventarisir koleksinya Profesor Ngainun Naim. Jadi ini Mas Akol, di rumah Trenggalek itu ada 1, 2, ya kecil-kecil sih lemari, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 lemari lah, 7 dengan rak-rak itu. Nah, isinya berapa saya nggak menghitung ya, karena saya bukan orang yang rapi dalam soal perbukuan. Baik. Tapi mulai beberapa tahun ini saya memang sengaja mengatur pola itu, kalau enggak bisa kredit itu rumah itu ya. Betul. Jadi Betul. kalau ada mahasiswa main ke rumah, ada teman main ke rumah, Dan ada buku yang itu memang saya sengaja saya ambil buku ini. Kan kadang saya dapat buku itu tidak selalu beli ya. Oke. Kadang pernah juga ada penerbit datang ke rumah itu bawa 1 kardus. Baik. Nah, itu setengah kardus tak kirim ke perpustakaan sini juga dan sebagainya. Dihibahkan ya, Prof. Saya hibahkan. 3.000 buku tentulah bagi generasi hari ini itu agak tidak masuk akal. Karena kalau kita mau buka-bukaan sudah tidak ada lagi orang beli buku sebenarnya. Alih-alih alasannya adalah electronic book atau sumber-sumber elektronik yang sudah membanjir, tapi faktual kita juga mendapati situasi masyarakat yang mulai beranjak menuju situasi anti membaca itu. Semakin mudah fasilitas, semakin orang spirit literasinya semakin rendah. Nah, Prof, saya ingin lebih jauh ya menggali. Jadi tumbuhnya spirit literasi itu mungkin ya alasan mengapa websitenya diberi nama spirit literasi ya. Itu bersamaan dengan imajinasi akan studi Islam. Kemewahan studi Islam di zaman itu. Benihnya di situ. Benihnya di situ ya. Nah, jadi di awal tahun 98, 99, 2000 sampai 2004, 2005 itu kan tahun-tahun ya mohon maaf ya agak sombong, tahun produktif saya nulis di koran. 98 ya. Ya. Jadi Itu di Surya, di Jawa Surya, Pos, Jawa Pos, Duta, Kompas, Kompas. kemudian koran-koran di luar Jawa, Solo Pos pernah, Pikiran Rakyat Bandung pernah, Bali Pos pernah, bahkan koran-koran yang sampai hari ini bentuknya saja saya tidak tahu. Sudah tidak mengkolek ya? Sudah tidak Bukannya mengkliping? tidak mengkolek, saya dapat alamat itu dari kawan. Kirim artikel ke alamat itu, tak kirim kan. Taunya di mana? Wesel. Oke. Taunya dulu dari Wesel. Yang penting adalah Wesel. Weselnya bukan koleksinya. Oke. Jadi ada masa menulis di koran dapat honor dan sebelum
pop masyarakat itu melek perbankan, itu dulu kirimannya pakai wesel ya, Prof. Betul, weselnya itu kertas tebal begitu, ditulis di tangan, honor tulisan di Jawa Pos, hari Minggu, rubrik resensi buku. Bisa diambil di kantor pos. Iya. Jadi ngambil uangnya itu di kantor pos. Di kantor pos dengan menyertakan KTP. KTP. Hanya itu aja. Betul. Ya udah. Makanya ya kalau menyertakan KTP gitu kan. Kalau petugasnya itu sedang tidak mencermati, hanya ngecek itu aja, bisa diambil orang. Diambil orang lain. Honornya itu. Honornya. Dan itu sering dipakai kawan-kawan itu. Jadi dia pakai masker gitu. Betul. ya apa dulu kan kalau nulis surat ke koran itu alamat rumah, alamat kantor atau alamat kos. Betul. Gitu. Nah, redaksi bisa mengirim ke salah satunya. Ya. Kalau saya pernah merasakan pengalaman itu alamat kampus, sekaligus sebagai pamer. Ini mahasiswa. Ditempel di kaca itu kan? Betul. Ditempel di kaca dari Jawa Pos itu kan. Tendik dan para dosen tahu ini ada mahasiswa penulis gitu. Di masa itu. Satu kebanggaan yang pasti tidak akan dirasakan kembali ya saat betul. ini. Nah, saya kemudian ini ceritanya suatu ketika saya ngisi acara di tahun 2012 itu di sebuah kampus swasta. Ya. Saat pulang diantar oleh panitia itu ke terminal ya. Tiba-tiba dia tanya begini, Pak, blognya apa jenengan? Saya pengen baca tulisan-tulisan jenengan. Oke. Wah, 2012 ya ini? 2012. Saya bilang, saya enggak punya. Wah, jangan sampai enggak punya, Pak. Itu spirit literasi blog belum lahir? Belum. Nah, maka ada seorang mahasiswa alumni sini itu ya, itu membikinkan blog saya. Pertama kali itu? Tapi kan ribet, masa setiap saya mau nulis dia yang yang membuatkan. Lalu coba-cobalah bikin blog yang macam-macam gitu. Nah, tapi kemudian masukkan kawan-kawan masa blogspot gitu kan. Iya. Nah, saya kan punya 3 blog Pak kalau sampai hari ini itu. Masih hidup semua ya? Masih hidup semua. Belum jadi kuburan maksudnya? Belum. Jadi satu spirit literasi itu. Literasi itu untuk menjaga supaya saya tetap bisa menulis ilmiah gitu. Jadi yang ringan-ringan itu adalah energi. Oke. Jadi kalau saya nulis sangat serius itu kayak misalnya hari ini sedang menulis chapter ya, sebuah chapter tentang kerukunan itu permintaan FKUB di Kalimantan Tengah itu. Itu kan browsing referensi, membacanya, metakannya, menulisnya. Nulis ilmiah itu kan satu chapter 10 halaman sak bulan tidak selesai kan? Bisa jadi kan karena saya juga tidak mau asal-asalan karena ini tulisan ilmiah. Di tengah kesetresan begitu, itu menulis hal ringan itu betul-betul suatu pelarian. Makanya kalau saya ditanya, Pak, masuk tulisan di spirit literasi begitu-begitu saja. Ya kalau mau yang serius jangan lihat spirit literasi. Jadi begini teman-teman mahasiswa dan para sarjana, bagi yang menulis ya, saat kita under pressure menyelesaikan suatu tulisan yang berat, menulis ringan itu adalah suatu pelarian yang penting. Betul, itu pengalaman saya. Pengalaman semua orang kayaknya. Iya gitu ya. Kalau jadi ada teman-teman di Fuad ini menandai kalau saya sudah sering nulis, berarti ini orang ini sedang stres. Jadi misalnya begini ya, ini ya Mas Akal ya misalnya, ini kan harus kemarin riset ke Malaysia, sementara book chapter belum selesai. Macam-macam gitu. Itu kan tekanan betul kan, terus WA. Ya. Kapan Prof selesainya? Waduh. Tiba-tiba itu ada yang lucu. Nah, saya baru tahu itu kan. Jadi di Indonesia jabatan tertinggi di kampus itu namanya rektor. Ya. Di Malaysia jabatan tertinggi naib kansler. Naib kansler. Ini jabatan model apa ini? Lucu kan? Iya. Saya baru tahu di USIM kemarin itu. Universitas University Sains Islam Malaysia. Di Indonesia rektor. Di Indonesia rektor. Di sana naib kanselor. Bayangan saya di manual acara naib kanselor itu ya seperti vice rektor lah. Naib kan vice ya. Ya. Naib kanselor mungkin vice rektor atau sejenis hubungan internasional lah. Iya.
saya baru tahu itu ketika bertemu. Itu sama dengan posisi rektor ya? Iya, ketika Pak Rektor datang, sehingga naib itu mau menghadiri karena Pak Rektor kan, saya mendampingi Pak Rektor kan waktu itu. Oke. Nah, beliau itu guyon, Pak Naib Kanselor itu guyon begini, kapan hari Rektor dari UIN Jakarta ke sini, guyon nih, naib itu di Indonesia tugasnya untuk menikahkan orang. Rupanya Pak Rektor kita itu Pak Profesor Abdul Aziz ya itu langsung nangkep kan. Lalu Pak Naib Kanselor cerita, saya ini ya tidak bisa menikahkan orang, wong keahlian saya itu halal industri. Kata Pak Abdul Aziz itu, jadi Pak Naib Kanselor ini sama dengan naib di Indonesia. Naib di Indonesia, Pak Naib Kanselor ini kan ahli industri halal. Untuk mengetahui mana yang halal, mana yang tidak halal. Kalau naib di Indonesia itu untuk menghalalkan yang haram. Bingung kan? Loh bagaimana ini penjelasannya? Gitu kan? Lah orang itu laki-laki perempuan kalau belum menikah kan masih haram. Yang menghalalkan Pak Naib. Nah peristiwa lucu itu ditulis. Nah tulis, makanya saya kan membuat catatan itu kan di Spirit Literasi judulnya menghalalkan yang haram. Spirit Literasi ini hanya untuk menampung tulisan ringan? Tidak selalu juga. Tidak selalu juga. Itu yang pertama. Yang kedua blog tadi? Blog saya yang kedua adalah Kompasiana. Punya akun khusus ya? Punya akun khusus itu ada sekitar 375-an artikel lah. Artikel yang ditampung di situ. Boleh ketik aja nama saya di Kompasiana. Yang ketiga? ngainun-naim.blogspot.com. Ini untuk apa? Nampung apa ini? Jadi dulu ceritanya ini untuk menampung sesuatu yang menurut saya itu berdimensi sederhana. Harian. Kayak catatan harian gitu. Ya kayak catatan harian. Misalnya, ada family ke rumah. Saya nganter ibu, saya ketemu sama saudara, ya gitu-gitu aja. Itu kan eman menurut saya kalau tidak di peristiwanya lepas gitu aja. Peristiwa yang lepas gitu kan. Nah kalau Pak Akhil ingin tahu, sebagian besar catatan-catatan saya untuk mengenang almarhum Bapak ada di situ. Di Ngainun Naim Blogspot. Saya kayaknya pernah masuk situ. Jadi ada 3 itu. Di Spirit Literasi juga. Tapi kan sekarang juga mengelola website. Dengan nama yang sama, Spirit Literasi. .id ya. .id kalau itu kan berbiaya. Kalau ini menampung apa ini yang website ini? Yang website Spirit Literasinya. Ya itu sebenarnya sesuai namanya hal-hal yang bersifat literasi. Tidak hanya catatan ringan ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran masuk di situ. Ya, termasuk saya mengolah kata pengantar dari banyak orang yang meminta kata pengantar, tapi tentu tidak saya tulis full ya. Saya ambil cuplikan-cuplikan pentingnya. Kemudian misalnya ini, saya baru hari ini mau mengunggah, karena saya tidak mau setiap hari ngunggah gitu, kalau supaya tidak selalu tulisan yang saya buat itu saya unggah. Nah, kadang-kadang saya koleksi untuk dinikmati sendiri gitu ya. Eman kalau orang lain ada juga begitu. Bisa mengintip keresahan kegalauan kita ya. Ini Mas Akhil, saya itu kan punya aplikasi yang saya pernah tunjukkan ke Mas Akhil itu ya tentang di Color Note itu. Ini apapun saya tulis di sini. Nah, kadang ada yang memang bersifat personal itu ya. Ada yang memang saya pikir ini bisa bermanfaat lah buat orang lain itu ya. Ada yang memang bersifat serius ya. Kalau bersifat serius itu biasanya menjadi modal awal untuk dikembangkan menjadi artikel jurnal. Nah, hanya memang jujur kalau nulis artikel jurnal, nulis ilmiah itu saya lambat. Memang ini ya desain menulis agak panjang ya. Yang beda dengan menulis harian. Betul, dari sisi energi gitu ya. Kalau menulis harian itu sekali duduk saya bisa selesai. Persis. Tapi kalau menulis panjang itu mulai bongkar pasang struktur, pencarian referensi, bahkan nulis selesai masih dibongkar berkali-kali. Itu betul-betul. Makanya sebenarnya gitu ya. Ya mungkin sih bagi beberapa orang masih terhitung produktif ya, tapi
dibanding kawan-kawan yang sangat produktif di katakan jurnal, saya sih biasa-biasa saja karena saya itu tidak selalu mudah melepas tulisan sebelum gitu ya. sebelum matang. gitu loh. Oke. Itu adalah suatu kedisiplinan yang membentuk karakter yang sangat kuat ya Profesor Naim. Hampir tiap hari panjenengan tampak serius. Saya sih serius kan wajahnya. Kalau orangnya kan ya guyon-guyon aja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal literasi as social movement. Kan panjenengan juga menjadi bagian dari gerakan itu. Saya itu berpikir begini ya Mas Halol ya. Saya ini berada di sebuah komunitas akademik di kampus. Ya. Hari ini, Ya. kalau boleh jujur, saya itu orang yang mengalami keresahan luar biasa dengan fenomena teknologi. Teknologi Ya, fenomena teknologi dan implikasinya terhadap kultur akademik. Oke. Misalnya. Jujur aja ya misalnya, sekarang ini orang tidak memahami bahwa kuliah itu proses. Oke. Tapi lebih dominan kepada produk. Misalnya ya, saya beri contoh. Jujur ini kalau kita mau mengidentifikasi ya, tidak terlalu sulit menemukan orang yang misalnya bikin skripsi tidak memahami proses akademiknya. Termasuk bikin makalah. Termasuk bikin makalah. Bahkan mungkin bahkan tesis. Ya mungkin lah sampai ke tesis disertasi. Ini kan berorientasi produk. Pokok jadi. Padahal proses itu menentukan terhadap produk. Nah, ini yang terjadi, ini kan bagian dari mental pragmatis ya. Ya. Ya sudah menghinggapi hampir mayoritas ya. Makanannya serba instan. Nah, itu masuk ke dunia akademik. Ditambah AI misalnya sekarang ini. Yang tidak lagi bisa didetek oleh. Ya sebenarnya sih kalau kita cermat ya, itu kita yakin ini bukan produk manusia itu. Karena begini ya, kalau kita belajar tentang teori academic writing, ada dimensi yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Ya. Tidak semua dikeruk oleh mesin. Tidak semua bisa dikeruk oleh mesin. Dimensi mengalami, ya gitu. Dimensi mengalami itu nggak bisa. Dan dimensi mengalami itu artinya dimensi yang orang yang memang betul-betul menulis dengan aku gitu loh ya, dengan kedirian kita itu. Ketika teknologi muncul blok jadi itu. Hilang akunya. Kemudian dimensi itu. Yang kedua, orang bisa menulis itu kata Haidar Bakir kan butuh yang disebut dengan lingkar hermeneutik gitu ya. Apa itu? Dalam maknanya begini, orang itu nggak bisa nulis bagus kalau nggak membaca kuat. Kalau bukan pembaca ya nggak mungkin jadi penulis yang kuat. Iya. Oke. Nah sekarang ketika hadir teknologi ya, seperti keresahan Mas Akol tadi, siapa sekarang yang masih mau membaca? Nah maka membaca pun pragmatis ya. Membaca pun pragmatis. Oke. Maka saya berpikir ya ini harus ada yang bersuara gitu loh. Dan itu mewujud dalam gerakan literasi. Ya, itu wujud dalam gerakan literasi itu. Kalau boleh tahu apa wadah gerakan ini sebagai social movement? Di Tulungagung itu ada beberapa kelompok yang itu menurut saya saya hanya menjadi kompor dalam tanda kutip. Misalnya di Tulungagung ada grup yang saya bina, itu namanya Sahabat Pena Kita. Sahabat Pena Kita ya. Sahabat Pena Kita Tulungagung gitu ya. Nah itu anggotanya sangat variatif dan tidak semuanya aktif dan saya sangat menyadari betul itu. Tetapi dalam beberapa tahun ini saya mengantarkan kawan-kawan itu, tentu bukan saya usaha mereka lah. Misalnya ada anggota baru yang sekitar setengah tahun ini dari bukan siapa-siapa yang tidak pernah membayangkan bisa menulis, bisa menerbitkan buku. Ada seorang kepala sekolah yang kenal dengan saya sebelum pandemi, sampai hari ini berhasil menerbitkan 8 judul buku. Atas pengalamannya ya? Atas pengalamannya, dan ketika saya sarankan dan saya beri kata pengantar di salah satu kumpulan naskah khotbah Jumatnya dia, sehingga dia kemudian lolos menjadi salah satu peserta pelatihan penulisan khotbah Jumat Kemenak RI di Jakarta.
Sejak tahun berapa, Mas Prof? 2000 sebelum 2000 sih saya sudah bahkan Sebelum 2000 ya? sebelum 2020 maksud saya. Sahabat Pena ini. Kalau Sahabat Pena itu 2020. Sahabat Pena ini mulai dibentuk 2020. Masa pandemi itu ya. Masa pandemi. Dan berkorespondensi terus sebagai komunitas ini. Ya, jadi kita ada grup yang setiap hari itu Pamer tulisan. pamer tulisan. Kalau ada grup yang anggota yang lama tidak nulis biasanya Itu dari berbagai lapisan ya? berbagai lapisan. Bukan hanya guru, Enggak, mahasiswa. enggak, berbagai lapisan. Ada mahasiswa kita yang Nah, ini saya sebut ya misalnya Ya. ya. Penggerak yang ini anak TP dulu, alumni TP Woko Untoro anak Koko TP. Untoro ya. Kalau anak Afi Roni Ramlan. Oh, Roni Ramlan. Roni Ramlan ini tahun ini saja menerbitkan 5 judul buku. 5 judul buku. Dan dia bilang bahwa kalau tidak ada komunitas mungkin saya nggak nulis. Baik. Karena komunitas itu kembali mengingatkan bahwa saya harus menulis. Harus menulis. Sebagainya. Harus mengejawantahkan diri dalam tulisan. Ada alumni S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, si Thoriqul Aziz itu yang beberapa kali artikelnya tembus di jurnal Sinta, padahal dia bukan PNS. Oke. Komunitas ini yang membuat dia masih bisa Menulis. karena kalau dia ikut di aktivitas sehari-harinya, dia mesti tidak ada lagi spirit itu. Goal, Prof. Dari upaya pribadi yang sedemikian ketatnya, lalu mewujudkannya menjadi gerakan sosial sehingga melahirkan individu-individu yang aware terhadap pengalamannya, terhadap proses, terhadap membaca dan membuat karya. Goal terbesarnya apa? Saya tidak punya ekspektasi apa-apa, Pak Khol. Saya hanya merasa bahwa apa yang bisa saya lakukan itu jika memberi implikasi perubahan pada orang lain, bagi saya selesai. Oke. Misalnya ya, jika boleh bercerita, di UIN ini 5-10 tahun yang lalu kan belum ada yang namanya penerbit buku. Iya. Ya, Winpress belum ada. belum ada. Belum ada. Saya belajar bersama kawan-kawan ke Jogja, kemana-mana, lalu saya bikin program KKN mahasiswa, laporannya harus dalam bentuk buku dan sebagainya. Lalu awalnya kita bikin Winpress, saya biayai untuk bikin Saiful Mustafa, Akademia B2M, Pustaka dan sebagainya. Selesai sudah, saya nggak punya kepentingan apa-apa. Ketika saya bilang sekarang lepas laporan KKN itu keluar, biar anak-anak cari pikiran sendiri. Itu kan tanpa sengaja menghadirkan banyak penerbit-penerbit lokal di sekitar kampus kan. Bertumbuh ya? Bertumbuh. Selain akademia? Wah, ada yang namanya Biru, ada sangat banyak. Terlepas dari soal kualitas ya bagi saya, tapi adanya iklim itu kan penting menurut saya gitu loh. Oke. Adanya iklim itu penting. Nah, kemudian Sayangnya belum ada data ya grafik pertumbuhan buku di Tulungagung atau di kawasan Mataraman ini. belum Gitu ya. belum ada. Dan itu menurut saya ya penting juga ke depan, bagian dari agenda riset. Tetapi kalau saya itu kan mungkin karena pengalaman hidup ya Mas Hakol ya, terus interaksi dengan bacaan-bacaan itu, saya berpikir ya sepanjang orang lain merasakan manfaat dari gerakan saya sudah. Oke. Saya harus nyatakan ini, Prof. Bagaimana tanggapan Mas Prof terkait dengan pandangan sementara kalangan akademik ya? Memperbanyak karya-karya literasi yang non akademik atau tidak ditulis di dalam standar akademik yang ketat. Itu seperti melahirkan karya-karya minor. Bagaimana dengan itu, Prof? Di Rembang itu ada seorang kiai namanya Kiai Ahmad Sunarto. Ahmad Sunarto ya. Buku-buku beliau jarang di penerbit ISBN, dan tapi jangan lupa bahwa beliau menulis tidak kurang dari 600 judul terbanyak se-Indonesia. 600 judul buku. Pernah seorang guru besar itu mengkritik buku-buku sejenis itu sebagai buku yang dari sisi akademik tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Saya memakai logika bahwa setiap tulisan itu memiliki pangsa pasar.
Setiap tulisan punya segmen, Ya punya segmen. punya pembacanya. Punya pembaca. Ini saya peroleh dari pendapatnya dulu tahun berapa saya lupa, dari Direktur Penerbit Rizky Putra Utama Semarang. Kami naik bis lalu dia cerita, karena baru ngisi kegiatan di Pekalongan, jadi dari Pekalongan ke Semarang dia cerita. Ceritanya begini, tahu nggak Mas, gitu kata beliau, mengapa namanya Profesor Hasbi Asidiki? Betul. Itu menulis buku-buku ilmiah dalam bidang agama, metodologi tafsir, fikih, kaidah-kaidah ijtihad, macam-macam. Tapi juga menulis pedoman puasa, kumpulan hadis-hadis doa, Ini dan saya yang sebagainya. Ini saya yang telat ini. Saya taunya Profesor Hasbi Asidiki itu ya buku-buku serius ya. Enggak. Tidak juga ya. Jadi 50-50 Mas Akol. Oke. 50-50. Keutamaan sholat, pedoman zakat, dan sebagainya. Bahkan seorang begawan hukum Islam Begawan hukum Islam di Indonesia di Indonesia awal kemerdekaan lah. pun menulis buku tentang pedoman. Iya, serius. Sekarang kembali ke ini misalnya. Kurang ahli apa Prof. Quraish Shihab dalam bidang tafsir? Siap. Mungkin yang garda depan tafsir Garda depan tafsir di di Indonesia. Indonesia. Tapi jangan lupa, Pak Quraish tidak hanya nulis tentang itu. Iya. Buku-buku beliau yang menjawab persoalan masyarakat, buku-buku beliau tentang jilbab, Ya. buku-buku beliau tentang haji, itu kan tidak ilmiah dalam tanda kutip kalau pakai parameter Itu. itu. Saya dulu pecinta lentera hati. Lentera hati. Lentera hati. Ya. Itu renyah, ringan. Kumpulan tulisan beliau tentu saja. Saya teringat di awal-awal tahun 98-99, Ya. Ulil Absar Abdallah itu orang yang paling keras mengkritik buku dari kumpulan kolom. Kumpulan tulisan. Lalu Tulisan itu sasarannya kan ya disebut apa ya dulu? Bunga rampai. bunga rampai atau bahasanya Ulil kalau nggak salah buku yang bukan buku. Oh, gitu. Oke. Itu nyinyir nggak itu? Awalnya Quote unquote. begitu. Oke. Awalnya begitu saya pahami ya. Ya. Lalu tiba-tiba saya lupa di awal tahun 2000-an ya, saya punya bukunya itu, terbit bukunya Ulil. Saya beli segera. Oke. Karena Ulil kan waktu itu termasuk intelektual yang kolomnya mengagumkan saya. Tahun-tahun 2000-an. Sebelum 2000 lah. Ya. Dia orang yang membuat saya terkagum-kagum ketika dia menulis tentang kiai-kiai muda pesantren. Oke. Yang proyektif. Dia menyebut di Tebu Ireng ada Gus Isom yang ahli di dalam kitab kuning tapi juga menguasai teori-teori sosial. Ya, ya. Di Cirebon ada Kiai siapa Kiai Muhammad siapa yang Kiai ahli feminis itu? Kang Kiai Husain Hussein. Muhammad. Ya. Di tahun-tahun itu kan masih 40-an usianya. Yang menguasai banyak kitab kritis macam-macam gitu kan. Nah, Ulil juga di kolom yang lain kalau nggak salah itu mengkritik itu. Tapi begitu saya beli buku beliau, Ya. Membakar Rumah Tuhan judulnya Mas Akol. Ya. Ada disclaimer. Oh, ada disclaimer ya? Ya, ternyata membuat buku serius itu berat sekali. Oke. Nah, akhirnya terbitlah buku yang merupakan kumpulan kolomnya Mas Ulil. Mas Ulil. Nah, saya memahami belakangan gitu loh. Tidak perlu kita mengkotak-kotakan jenis-jenis buku, karya. tulisan. Kalau saya, Mas Akol, Ya. itu buku itu terbit itu harus diapresiasi. Wajib diapresiasi. Wajib diapresiasi. Apapun bentuknya. bentuknya. Karena ini adalah juga suatu ikhtiar. Iya, suatu ikhtiar. Nah, kalau memang Anda akademisi yang berkepentingan naik pangkat, ya jangan nulis buku yang tidak sesuai hitungan angka kredit itu loh. Oke. Kalau saya nulis itu ya karena seneng aja kan. Ya. Waktu saya naik pangkat itu kan banyak yang tidak bisa dipakai karena memang tidak sesuai dengan. Tidak sesuai dengan ini ya. Tapi saya senang-senang Syarat. aja gitu loh. Kenaikan pangkat. Iya. Sekarang kalau mikir itu ya, ini mau terbit buku saya yang keempat di tahun ini ya. Tahun ini ya. Buku saya yang pertama itu yang bulan Februari kemarin ya, Mimpi Eskatologis Menuju Surga.
Lalu buku yang kedua itu bareng Prof. Abad, Islam, Pesantren Kampus dan Moderasi Beragama. Ya. Itu luaran dari penelitian yang saya olah bareng Pak Abad menjadi buku yang serius dalam tanda kutip itu. Lalu yang ketiga kumpulan catatan saya terkait KKN. Kumpulan catatan KKN. Kumpulan catatan KKN itu yang pengabdian kepada masyarakat. Itu jadi buku tersendiri. Jadi buku tersendiri. Ini sedang bersabar yang keempat ini. Yang keempat ini. Ya. Kategori catatan apa kategori yang beda lagi ini. Beda lagi. Tunggu saja. Dan saya merencanakan juga sedang mengolah artikel-artikel jurnal saya dengan satu tema, Gus Dur. Dengan satu tema tentang Gus Dur. Tentang Gus Dur. Dan saya punya 7 artikel itu. 7 artikel yang ada irisannya dengan Gus Dur, baik secara konten maupun personalitas Gus Dur. 7 artikel jurnal. 7 artikel jurnal serius. Oke. Ya tentu butuh waktu untuk mematangkan lagi, mengolah, mengembangkan itu ya. Di segmen ini ya, Prof. Naim, Mas Prof. Jadi semua tulisan yang jenengan wujudkan, mau dalam bentuk catatan kayak, mau dalam bentuk diary kayak, mau dalam bentuk tulisan akademik atau rancangan buku, semuanya itu punya takdirnya sendiri ya. Iya. Dan semuanya punya segmentasinya sendiri. Iya. Jadi orang tidak bisa mengandaikan begini, ini tulisan sampah ini. Begini ya, saya itu orang yang sering belajar dari kehidupan itu, dan sering mencermati sesuatu yang mungkin bagi orang lain biasa saja. Saya beri contoh gini. Satu ketika saya sedang ganti oli di rumah salah satu family yang punya usaha bengkel itu ya. Ya karena family ya tentu tidak langsung pulang kan, jagongan lah istilahnya, duduk di tiba-tiba ada ya pasiennya dia lah, konsumennya dia. Mobilnya itu jenis yang dalam tanda kutip boros. Macam-macam. Nah, si family saya itu tiba-tiba ngomong begini, ngene iki kok ya ada ya orang yang bilang mobil kok boros begini. Terus family saya bilang gini, ya orang kok menilai orang lain dengan ukurannya ya nggak ada yang benar. Saya pulang itu, iya ya. Lah kalau saya beli mobil katakan itu ya high ace, ya tentu diketawain orang loh. Walaupun saya suka, gitu. Tapi kalau saya suka ngapain? Itu urusan saya. Tentu saya punya pertimbangan tersendiri yang orang lain tidak bisa mengeneralisir. Kalau ada orang punya mobil, itu ya mobil mewah 1,3 M, ya jangan dinilai mobil kok mahal buat apa dan sebagainya, karena paradigma dan tolak ukur kita itu berbeda. Buku juga begitu. Karya tulis apapun dikritik boleh. Itu untuk belajar, untuk perbaikan. Ya kan? Dari sisi bahasa, dari sisi konten dan sebagainya dikritik, ya memang harus gitu ya. Tetapi kalau kemudian dinafikan di ini, jangan lupa bahwa banyak orang mendapatkan pencerahan itu dari hal kecil seperti itu. Dan saya mengalami sendiri, tiba-tiba ada email panjang itu dari naskah itu saya unggah tanpa sengaja di repo kampus, dia download, lalu dia cerita panjang lebar setelah baca tulisan. Karena mendapat semacam pencerahan. Menurut saya, ini tulisan apa sih? Tulisan cuman kacangan itu kan. Dan itu berkali-kali dari sekian puluh buku, kemudian bunga rampai macam-macam itu masalah. Saya pikir kemudian saya berkesimpulan bahwa sepanjang bagus ya nulis saja. Kalau memang kita punya kepentingan tertentu, katakan untuk naik pangkat, ya itu fokus di situ. Tapi kalau kita memang punya kepentingan yang sudah terbebaskan dari urusan naik pangkat begitu ya nulis saja. Masa kita harus berhenti gitu loh. Saya sebagai guru besar misalnya pangkatnya 4D kurang 1 lagi, punya 1 Sinta 2 kan selesai. Terus aku enggak nyapo-nyapo gitu. Nulis saja, ya kan? Karena ada banyak hal yang perlu kita bagi. Betul. Ada banyak hikmah hidup yang dicecap. Betul. Dan remeh-temehnya bisa dibagi ke orang. Betul. Dan setiap tulisan punya takdir pembacanya sendiri. Setiap tulisan punya takdir, dan yang paling penting adalah jejak hidup. Itu membentuk jejak hidup. Membentuk jejak hidup. Jadi jejak hidup kita menjadi kayak mozaik gitu. Ya.
Tidak hanya yang serius saja. Iya. Coba sekarang gini ya, mohon maaf Mas Akol ya. Kurang hebat apa Profesor Komarudin Hidayat? Oke. Kumpulan Twitternya aja jadi buku, Mas. Kumpulan Twitter itu. Iya. Oke. Kumpulan Twitternya jadi buku. Seorang begawan di lingkungan PTKIN. Kawan, di lingkungan PTKIN. Kurang hebat apa Pak Azumardi Azra? Apa beliau? Saya Renungan Ramadan setiap hari menulis Itu selama jadi 30 buku? Jadi buku. 30 hari renungan Ramadan. lalu akhirnya sama seperti yang dilakukan oleh Profesor Maftuhin beberapa tahun yang lalu itu Iya. ya. Nah, itu kan jejak yang luar biasa. Oke. Coba itu loh. Para sarjana, para mahasiswa, ini pengalaman emas ya dari Profesor Ngainun Naim. Menulis itu jadi semacam apa ya, dorongan tanggung jawab hidup. Dan jangan pernah mengandaikan bahwa tulisan hanya bisa diwujudkan dalam satu bentuk standar akademik. Karena bentuk tulisan itu sangat beragam. Ya. Dan harus diingat pula bahwa penikmat tulisan, segmen pembaca itu berlapis-lapis, layernya, banyaknya. Ya. Asal tulisan itu memang diniatkan sebagai upaya berbagi dan lahir dari spirit yang jujur, membaca kehidupan, mengcapture peristiwa, selalu ada manfaatnya ya Prof. Insya Allah selalu ada manfaatnya itu. Jangan pernah mengabaikan hal remeh-temeh, karena di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam yang kita tahu, para begawan itu yang top levelnya itu menulis dalam standar akademik tinggi, tapi juga masih menyisakan waktu untuk menyapa para pembaca yang Betul. kayaknya remeh-temeh ya. Ya. Sekarang coba misalnya di Surabaya, Prof Nursa misalnya. Prof Nursa. Coba. Kapan hari itu ketemu, saya sudah malas nulis yang ilmiah-ilmiah. Prof Nursam itu salah satu sosiolog di lingkungan PTKIN. Betul. Disertasinya Islam Pesisir termasuk salah satu yang penting menjadi Penting. acuan untuk membaca Islam lokal. Ya. Dan beliau masih menulis Masih. remeh-temeh. Remeh-temeh. Jujur, beliau cerita. Mohon maaf ya, itu bahasa Dalam bahasa quote kita. unquote ya. Ya. Iya. Jadi remeh-temeh dalam makna ya jika dipersandingkan dengan yang ilmiah ketat Iya, gitu ya. Dan beliau cerita energinya kan beda ya. Jadi energi, kesibukan dan sebagainya itu. Iya. Saya pernah dengar dari salah satu muridnya Pak Azumardi Azra almarhum itu, Iya. beliau itu merindukan momentum ketika menerbitkan Jaringan Ulama, dan itu tidak bisa lagi, Tidak bisa diulang. tidak bisa diulang. Karya satu-satunya mungkin ya. Iya, mungkin. Ulama karir intelektualnya ya. Ya, dan saya punya puluhan, hampir sebagian besar karyanya Pak Azu, dan rata-rata kan kumpulan artikel di koran. Jadi apa ini kesimpulannya, Prof? Kesimpulannya ya tetap berproses, gitu kan? Tetap menulis. Jangan jatuh pada pragmatisme. Iya, jangan jatuh pragmatisme, apalagi kemudian yang melakukan aktivitas akademik yang dari sisi etis bisa merongrong wibawa akademik. Wibawa akademik juga wibawa personal ya, tentu saja. Tentu. Ya. Kalau saya menyebutnya bunuh diri intelektual itu. Karena plagiarisme jelas itu adalah mencuri, tidak membangun karakter apapun. Ya. Wah, luar biasa, Prof. Ini saya kira wawasan literasi ini penting dibagi, dan terutama bagi mahasiswa ya. Pada dirinya sendiri, literasi itu sebenarnya healing, terapi untuk menjadi pribadi yang tidak pragmatis. Orang bilang bahwa membaca menulis itu menyiksa. Ya, Tapi jangan lupa bahwa ada Natalie Goldberg bilang bahwa membaca menulis itu terapi. terapi. Membaca dan menulis itu terapi. Kalau ingin lahir menjadi pribadi yang kokoh, pondasinya membaca. Tapi ingat, membaca pun harus dibagi. Betul. Pengalaman hidup pun harus dibagi. Betul. Ada banyak model penulisan, tidak harus dalam standar akademik, dan orang-orang besar memberi contoh yang tidak ada habisnya. Bagaimana di satu sisi kita punya proyek akademik, tapi juga tidak melupakan berbagai segmen tulisan lain yang renyah, cair,
dan insight-nya atau berkahnya selalu bisa dipetik oleh orang lain. Betul sekali. Ya. Terima kasih Profesor Naim Sama-sama, Mas Akal. untuk segmen ini. Ya. Karena pasti kami akan mengundang lagi untuk Siap, segmen selalu siap, insya yang Allah lain. siap. Ya. Selalu berproses, jangan jatuh pada pragmatisme, membaca sebagai pondasi yang kokoh dan terus menulis. Ya. Terima kasih.